sementara kalau lu lihat pemain asing, hands up terus Mas. Mau kayak deket apa, bola di depan mata dia, ini dia punya kesempatan untuk pukul, dia nggak pukul Mas. Bener-bener, nah hal-hal seperti ini menurut gue, wah ini bener ya. Gue kalau ngelihat entah itu Dior Lohon, Safar Newkirk, terus Ty Spencer, sedekat apapun dia ngejaga lawan, dia sangat jarang mereka mukul atau reach gitu. Sementara pemain kita hampir selalu. Dan itu foul. Dan menurut gue ini nanti lama-lama kalau bisa dikurangin, bisa meningkatkan kualitas basket kita gitu. Gue malah sampai mikir begini, jangan-jangan wasit itu punya peran untuk meningkatkan kualitas basket kita. Dia harus ngasih tahu ke klub. Halo semuanya, ketemu lagi kita di Main Basket Podcast edisi hari ini. Masih bareng gua dengan Idan. Sebelah sana ada siapa aja? Dimas Muari. Adrian. Minggu ini Om Santun masih sibuk. Luar negeri dia kayaknya. Oh iya? Nggak, dia sibuk bangun lapangan. Oh, iya, ada TC apa gitu di luar negeri? TC Golf, boy. TC Golf. Guys. Ini kita jangan minum loh, ini di bulan puasa ini. Baru sahur nih. Lo, kayak gini-gini gigi. Selamat bulan puasa ya, selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman. Harusnya kita ngasih tahu ini minggu lalu sih, cuman ya udahlah. Semoga ibadahnya lancar. Terus kemudian seperti biasa, walaupun ini bulan puasa, kita harus ngomonginnya. Gini. Sekitar seminggu yang lalu akhirnya kompetisi kita IBL 2022 udah selesai, musim reguler. Yes. Hari ini kita mau bahas tentang catatan-catatan yang kita temukan pada kompetisi itu gitu. Semua tim sudah bersaing dengan sangat ketat, masing-masing menjalani 22 game. Kita tahu juga 8 tim sudah lolos playoff, paling tinggi adalah Pelita Jaya dengan 20 kemenangan, lalu kemudian Satria Muda, Prawira, NSH, dan seterusnya gitu. WB, terus kemudian Dewa United, Hang Tuah, dan Rans. Ya. Jadi itu pas 8 tuh, wah, jarang-jarang nih gue nginget 88-nya. Jadi udah lolos, luar biasa semuanya perjuangannya, karena di malam terakhir musim kompetisi itu gue ngobrol sama Coach Ito, Victor Roring, kepala pelatihnya Pelita Jaya. Beliau mengatakan, wah ini musim yang sangat luar biasa, kayaknya sangat berat, kayaknya tidak ada kompetisi sepadat ini di seluruh dunia gitu. Ya. Yang mana gue setuju, iyalah mereka main 3 hari, istirahat 1 hari, 3 hari. Tapi terlepas dari itu mereka berhasil, bukan hanya Pelita Jaya, tapi semua tim berhasil mengatur timnya dengan relatif baik sehingga musim reguler yang dipadatkan itu berjalan dengan lancar. Nah, episode ini nih kita akan mengungkap kembali catatan-catatan apa aja sih yang lu lihat dari gelaran kemarin yang menurut lu keren dan menurut lu kayaknya beberapa hal harus dibenahi. Pertama, gue mulai dari gue dulu ya. Gue pengen menyampaikan apresiasi untuk panitia yang sudah menjalankan ini dengan sangat luar biasa. Kita di Main Basket nonton 5 game sehari aja capek. Apalagi kalian yang menjalankan sebagai panitia gitu. Entah mulai dari LO, petugas meja, fotografer, Hari dan Arya, komentator, wah luar biasa gitu. Nonton sambil komentar 5 game. Kita 5 game nonton, bisa sambil minum, sambil makan, bisa gitu. Amazing, luar biasa. Dan hampir tidak ada celah dalam segi penyelenggaraannya. Itu segi positifnya. Nah, ini di awal mungkin 15 menit pertama kita akan ngomongin tentang keren-kerennya dulu. Dari gua itu, nanti Dimas apa, Adrian apa. Adrian, menurut lu yang keren dari penyelenggaraan kemarin selama di Gelembung di Jakarta? Iya, pada akhirnya kita cukup senang ya karena kan terselenggara lancar banget, nggak ada
nggak ada lagi game-game tertunda, itu juga achievement yang bagus untuk IBL. Dan akhirnya juga kemarin mereka rilis kan kalau sehari setelah season selesai mereka rilis kalau zero case. Maksudnya waktu penyelenggaraan akhirnya memang ada case ya. Ada case beberapa seperti Radika Aprilia dari NSA juga kena dan absen kurang lebih 5 hari kalau nggak salah, terus balik lagi. Tapi so far secara keseluruhan tuh mereka fine-fine aja. Jadi maksudnya apa yang mereka sebut sebagai gelembung beneran berhasil, dan itu luar biasa karena waktu di Bandung kan gue sempet ke tempat hotelnya, tapi memang sangat tidak terbatas ya. Maksudnya kita tidak boleh ke area mana. Waktu itu cuma ketemu bentar doang terus langsung sebut, dan gue ngerasa masih kok kayaknya masih ada orang yang lalu lalang lah atau apa gitu. Dan mungkin yang di sini sekarang kemarin juga lihat beberapa updatean dari tim-tim, memang sangat secure banget tempatnya. Mereka benar-benar stay di situ banget selama berapa? 28 hari, 30 hari bahkan kalau sebelumnya ya. Itu luar biasa sih buat IBL. Dan ya sekali lagi terlepas mungkin ya tapi itu ntar dulu deh. Kalau yang buru-burunya ntar dulu, tapi so far semuanya sangat bagus. Oke. Dimas, ada nggak Mas yang menurut lu wah ini keren nih gitu? Yang keren banget dari nggak ada penonton jadi ada penonton pastinya. Oke. Di tengah jalan akhirnya ada penonton ya. Iya, itu kan setiap pemainnya butuh support juga dari penonton, nggak cuma di rumah kan, hype-nya beda juga kalau di lapangan. Itu paling penting. Setelah main mereka bisa say hi ke penonton, ke teman-temannya yang nonton, yang support, itu juga keren. Terus apa lagi ya pertukaran beberapa pemain asing juga keren akhirnya. Iya. Yang kita omongin ya memang ya kenyataannya seperti itu gitu. Mau gimana lagi kan? Diganti ya perkembangan luar biasa, dan beberapa pemain asing juga memang butuh proses. Di bubble udah mungkin semakin kompak, chemistry semakin dapat, akhirnya mainnya juga udah keluar lah gitu loh kemampuan mereka sebagai pemain import, pemain asing. Itu sih. Gue juga mau nambahin salah satu yang menurut gue sangat keren adalah siarannya. Siarannya juga bagus banget. Kalau gue sih nonton di video.com, kan ada saluran yang lain juga tuh, UC kalau nggak salah ya. Kalau UC gue nggak tahu di O Channel kayak apa. Cuman di gue video.com bagus gitu, dan ketika internetnya lagi turun, walaupun dia pecah-pecah berapa piksel gitu, masih bisa dinikmatin, kemudian naik lagi. Angle-angle-nya juga bagus, kualitas gambarnya tajam. Buat gue sih itu luar biasa. Kemudian highlights, highlights-nya juga mantap. Terus si itu ada mbak-mbak yang nggak capek-capek. Yang mbak-mbak yang capek-capek itu siapa namanya? Sehat bugar gue aja itu. Biar bugar. Merasa nggak ada yang hilang, nggak 1 hari 2 hari, kok ada yang hilang hari ini apa? Oh ya si mbak-mbak itu nggak nyanyi. Oh iya pernah juga ada 1 hari mereka break, itu juga ngerasa kehilangan, nggak bisa nonton nih ya nggak? Yang ada tuh 1 hari libur break 1 hari. 19. Iya itu kan nggak nonton IBL nih, itu juga karena udah udah disuguhi sesuatu yang setiap hari kita tonton kan, akhirnya kalau nggak ada tuh nyari. Bahaya juga, adiktif ya, ketagihan boy. Iya, udah kayak sinetron gitu. Udah kayak sinetron sekarang gitu. Iya. Keren. Gue nambahin dikit sih satu lagi, waktu waktu mereka untuk kick tip off tuh selalu hampir tepat waktu semua ya. Oh iya. That's a good thing, karena cuma 1 kali kalau nggak salah yang tidak, karena waktu itu kan ada gangguan teknis ya kalau nggak salah, entah listrik padam atau apa, yang game Prawira itu lawan siapa Prawira itu, pokoknya jadi lama banget, lainnya mundur semua. Itu doang sih, sisanya tepat waktu, benar-benar tepat waktu. Saat kita ngomong mereka start kalau nggak salah jam berapa, 45, jam berapa ya, jam segitu juga videonya udah video.com, gue juga nonton video.com juga udah nyala gitu. Jadi ya itu appreciate banget sih. Dan juga dia cepat sekali teman-teman IBL menanggapi kekurangannya waktu itu. Misalnya begini, di siaran tuh, kalau lu inget di awal-awal itu kadang-kadang suka nggak sinkron. Kan kalau gua tuh selalu buka FIBA Live Stats sama nonton. Oh iya.
awal-awal tuh FIBA Live Stats-nya udah jalan 5 poin, 10 poin, di situ di teks di TV-nya, di layarnya masih gitu, kok nggak nambah-nambah. Time-nya juga, time-nya bener berapa nih yang angkanya gitu. Tapi kemudian kesini semakin makin bagus gitu. Menurut gue itu sih, jadi beberapa hal yang gue apresiasi pribadi, main basket juga sangat apresiasi. Tapi pada intinya adalah kami semua sangat mengapresiasi kerja keras dari teman-teman IBL, Mas Junas, luar biasa, Mbak Rufi, Mas Gustaf, dan teman-teman yang lain, mantep lah. Semoga selalu sehat gitu. Dan nggak dapat laporan ini ya, ada kru yang dirawat atau apa, jadi kan semuanya dalam situasi yang alhamdulillah sehat semua lah. Iya, alhamdulillah ya. Syukurlah gitu. Nah, sekarang bagian dari serunya. Mungkin tapi akan selalu ada ya. Iya. Akan selalu ada. Ya nggak mungkin ada yang nggak mungkin ada yang sempurna. Tapi gue rasa juga ini adalah sesuatu yang ke depan sangat mungkin untuk dibenahi gitu. Masukan. Gue dulu aja ya, baru nanti Dimas sama Adrian. Salah satu yang pertama gue soroti adalah tentang pemain asing, ketersediaan pemain asing. Jadi dari awal itu pemain asing di setiap tim itu tidak kuotanya tidak terisi penuh gitu. Walaupun mereka sebenarnya waktu ngedraft udah ada. Maksud gue begini, satu tim kan dapat 2 pemain asing. Nah, tapi kan kenyataannya pas di lapangan ada yang nggak datang lah dengan berbagai macam alasan. Nah, gue rasa ini salah satu yang mudah-mudahan bisa dibenahi ke depan. Misalnya nih yang paling kelihatan yang orang selalu komentar di main basket, Mike Glover di NSA nih, mana nih? Ya, kok nggak datang, cuma ada Safar Newkirk doang gitu. Gue rasa ini penting, kenapa? Kita nggak akan pernah tahu dampaknya kehadiran Glover di NSA kalau dia seperti datang. apa? Iya, bisa aja mungkin naik 1 peringkat, 2 peringkat, mungkin. Atau ternyata nggak padu, si Garbiloto malah kebingungan, malah ngedrop ke bawah gitu. Gitu, itu sebenarnya. Terus juga sistem penggantian pemain asing. Ketika beberapa tim itu harus mengganti pemain asing, ada jarak tempo, ini terlepas dari memang kondisinya di pandemi ya, di Gelembung, jaraknya itu terlalu jauh antara mereka datang pemain barunya. Bahkan ada yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk datengin pemain asing, sehingga di beberapa game terakhir mau tidak mau seadanya mereka udah nggak bisa pakai pemain asing, nggak punya lokal semua. Sementara kan kita tahu pemain asing itu adalah tumpuan gitu, yang paling jago. Jadi performa dia ya sudahlah menurun gitu, jadi nggak masuk gitu. Itu dari gua. Kira-kira kalau lu apa Mas yang masukan nih? Ya masukan. Kalau gua secara teknis ya, secara nonton karena tiap hari nonton ya, gue sih ngelihat ada sesuatu yang menghalangi saat lu nonton. Gue ngeliat tuh skornya tuh terlalu gede, tau nggak? Jadi angle, ngerti nggak lo? Iya. Displaynya. Iya. Display iklannya ada gambar Abraham gitu. Iya, jadi misalnya nih, ini skor ya. Nanti Abraham di sini kan nggak kelihatan dong. Iya. Teknis. Misalnya teknisnya. Makanya, jadi gue ngemikir jadi ke NBA, kenapa NBA skornya kecil-kecil di bawah itu, tujuannya itu ternyata gitu loh. Biar semua sudut kelihatan. Secara penonton yang gila basket kan pengen tahu posisi mereka di mana, pola mereka gitu loh. Ini masukan ya. Kan pasti ada yang kita pengen juga lah gitu loh. Itu satu. Terus kalau yang Adrian bilang itu, gue inget Prawira lawan Dewa itu yang sempat licin. Iya. Licin banget, itu tertunda 2 jam ada itu. Kalau nggak salah game terakhir tuh sampai jam 10-an ke atas gitu loh. 11. Nah, dan komentatornya kan mereka nggak pernah ganti. Iya. Jadi sepanjang game tuh ya kondisi lah ya di lapangan seperti apa ya, pasti kan ada. Terus apalagi ya, banyak pemain cedera, pemain lokalnya yang cedera juga. Cedera ya, bukan si 19 ya. Itu juga kita juga mensyukuri kan. Maksudnya syukurnya ya nggak ada yang terpapar lah. Cedera kan memang hal lumrah lah di olahraga ya. Ya tinggal kehati-hatian pemain atau ya memang udah cedera gitu loh. Itu juga kayak gue pengen lihat
performa Nuke sebenarnya kan kita cuma lihat sebentar doang nih Nuke, kan nggak tahu dia comeback dari BPJ ke Rans kan cuma sebentar doang gitu loh. Ya gitulah, kalau gue sih tenisnya sih ya itu skornya itu lu kecilin aja udah di situ gitu. Ya, gue jadi inget ya itu kan masih kadang-kadang kalau ada inbound dari sisi sebelah sini nggak kelihatan, kelihatan ketutupan gitu loh. Benar-benar. Adrian ada nggak apa yang menurut tuh ini harus dievaluasi nih? Kalau gue jatuhnya sih sebenarnya tidak sepenuhnya kewajiban IBL ya, tapi kewajiban ya semuanya ya, semua insan basket di Indonesia adalah kualitas pertandingannya sendiri, gitu. Ya gue emang sangat concern di situ karena ya seperti yang unggahan kita main basket, ada tim U40, tim di mana ya udah kita bahas di beberapa episode sebelumnya kan ya, tim U40, jujur itu sangat meresahkan menurut bagi gue. Karena memang tidak seharusnya segitu, karena ya kalau kita lebih dalam lagi itu average mereka yang U40 itu akurasinya cuma di 20%. Itu wow, menyulitkan, susah dilihat banget. Ya terserah ya, maksudnya ini untuk kita yang tiap hari nonton basket ya pasti berat banget nonton kayak gitu. Dan itu kan sepenuhnya bukan kewajiban di liga, tapi mungkin liga bisa membantu dengan cara-cara lain lah. Kita ya belum tahu lagi ya, maksudnya entah dari kayak 30 detik pemain. Iya, ya itu bisa jadi jawaban juga ya, termasuk jangan-jangan 12 menit bisa mengubah itu atau tidak, kita juga belum tahu. Karena kalau base-nya accuracy dan saat kita hitung poin per possession, sebenarnya jangan-jangan nambah 2 menit itu juga tidak sejauh itu gitu. Sebenarnya bisa-bisa aja kalau itu dalam hitungan kasar ya gitu. Jadi karena emang masalahnya di akurasi. Ya itu emang harus jadi tanggung jawab banyak pihak dan apa ya itu penting banget buat perkembangan industri kita. Penting banget buat perkembangan industri kita. Kalau emang kan ini kan tujuannya katanya ya kita selain untuk tim nasional sebagai muaranya, ini juga buat industri kita supaya bisa hidup gitu loh basket. Dan saat kita ada orang asing nih, gue punya tiba-tiba beberapa teman gue yang di Jakarta tiba-tiba datang nonton gitu. Dia nggak pernah ikutin basket, tiba-tiba nonton. Dan dia juga update di sosial medianya, gue nggak tahu nih harus dukung siapa gitu. Nah, orang-orang yang kayak gini ini kan yang harusnya akan menjadi pasar baru buat basket Indonesia, dan harusnya mereka dapat suguhan kalau, anjir seru banget ya gitu. Kayak lu dateng, lu nggak tahu Avengers itu apa, lu nonton filmnya, seru juga ya gitu. Ya kayak gitu kan. Meskipun pasti ada 1 orang 2 orang yang ngerasa enggak seseru itu gitu. Nah, tapi kalau misalnya emang sajiannya memang tidak seseru itu ya kasihan juga. Yang jadi bias adalah beberapa orang ngomong tapi gamenya seru. Iya bener, gamenya seru 20 gitu. Ya. Itu kan susah banget ya. Ya pasti seru ngomongnya 20 sama. Tapi kalau kejar-kejaran ya. Iya, kejar-kejaran bener. Bolanya kejar-kejaran tapi tidak ada yang terkejar. 20 sama tapi 10 menit gitu. Bola-bolanya yang lari-larian gitu loh. Itu yang harus dibenahi oleh semua instansi. Banyak sih ya, maksudnya dengan cara banyak, termasuk menit bermain mungkin jadi 12 menit atau bahkan bisa membuka peluang dengan menggunakan 3 second defense ya. Jadi maksudnya tengahnya kosong aja gitu. Kalau kayak gitu mungkin juga masih bisa menambah poin lah gitu loh. Gitu. Ya. Terkait sama ini gue sepakat ya. Jadi beberapa kali ya, setiap kali nonton itu sebenarnya fenomena U40 ini atau skor di bawah 40 ini bukan hal baru. Ya. Sudah terjadi sejak sebelum-sebelumnya gitu. Terjadi sebelum-sebelumnya. Cuman memang kesini kita harus lebih concern sama ini. Kita harus kasih perhatian lebih sama ini. Kenapa kita selalu masih seperti ini? Menurut gue begitu. Contoh lain misalnya, ini benar kata Adrian, ini bukan tanggung jawab liga sepenuhnya, tapi liga punya peran juga untuk mendorong agar ini tidak terjadi lagi ke depan. Misalnya ini gue lihat kecenderungan, ini udah masuk ke ranah teknis, nanti Dimas bisa masuk nambahin. Misalnya gini Mas, gue waktu itu nanya di Twitter ya, ini jangan-jangan foul yang terjadi di IBL 80% itu reach in, Mas. Reach in. Ini gue pemain pegang bola gitu, pemain lawan tuh seneng banget mukul gitu. Dan wasit selalu tiup itu foul, dan memang foul. Nah, sementara kalau lu lihat pemain asing, hands up terus Mas, mau kayak deket apa, bola di depan mata dia, ini dia punya kesempatan untuk pukul, dia nggak pukul Mas. Bener-bener, nah hal-hal seperti ini menurut gue, wah ini bener ya, gue kalau ngelihat
entah itu Dior Lohon, Salvar Newkirk, terus Ty Spencer, sedekat apapun dia ngejaga lawan, dia sangat jarang mereka mukul atau reach gitu. Sementara pemain kita hampir selalu. Dan itu foul. Dan menurut gue ini nanti lama-lama kalau bisa dikurangin, bisa meningkatkan kualitas basket kita gitu. Gue malah sampai mikir begini, jangan-jangan wasit itu punya peran untuk meningkatkan kualitas basket kita. Dia harus ngasih tahu ke klub, ini tuh gue tuh capek niup foul, lu pada pukul bola lawan gitu. Transisi offense, ada yang ngejer, masuk tangannya gini, foul. Memang foul. Sampai kapan ini terjadi gitu. Di internasional, karena itu kan merugikan, Mas ya. Nah, hal-hal seperti ini tuh harus mulai diperhatikan oleh klub khususnya menurut gue. Harus perhatikan. Bahkan bila perlu nih ya, gue sampai ngayal gitu, Mas. Jangan-jangan kejadian kayak gini, supaya habit ini, kebiasaan ini dibuang adalah, kalau lu foul-nya adalah reach-in, kasih technical aja. Iya. Kasih technical aja gitu. Lu kayak gini technical, tapi memang sudah disepakati di awal di luar. Kita nggak boleh reach-in ya. Di internasional tuh main lu harus defense yang benar, angkat tangan, slide. Kalau lu reach-in, technical foul ya oke. Jadi mereka juga akhirnya latihan defense yang benar, nggak akan reach-in, kecuali memang terpaksa banget detik-detik akhir sacrifice foul mungkin boleh gitu. Dan itu nggak technical foul. Misalnya seperti itu. Gimana menurut lu, Mas? Kalau hal-hal kualitas pertandingan lah. Iya. Kalau gue lihat yang U40 ini ya, gue dari episode sebelumnya kan ngomong, mereka tuh di season ini kebanyakan shot clock violation terus. Gue juga bingung kayak, mau nggak bisa attempt jatuhnya berapa kali bisa one way lah gitu. Si ini no attempt, si timnya satunya juga no attempt, itu kan gimana ya? Ini gue mikirnya apa defense-nya terlalu bagus, apa lu nggak punya sistem bermain yang kayak situasi gitu ya, harus nembak gitu loh karena shot clock gitu loh. Karena gue banyak banget asli lihat shot clock violation di season ini ya. Kalau masalah defense, gue inget banget si Coach Oki Tantela itu pernah ngomong. Coach Oki. Kan ada tim yang selalu bilang defense lu pressure. Kalau nggak pressure, lu ganti, duduk, nggak bisa defense. Ada gitu kan. Cuma yang dimaksud pressure itu adalah setiap pemain harus tahu kemampuannya se-pressure apa lo nge-pressure dia. Kalau over pressure, lo lewat, ya akhirnya reach-in. Akhirnya foul. Nah, itu yang harus dipikirkan, yang dimaksudnya pressure, lo juga harus tahu kemampuan lo gitu loh. Dan itu sering banget, Mas. Iya, makanya. Karena lo, wah, gue disuruh pressure nih sama coach gue. Pressure lah. Tapi dia nggak tahu nih, kalau lo kegodek dikit udah lewat, ya itu bukan pressure namanya. Itu namanya bunuh diri lo gitu loh. Itu juga harus yang dimaksud pressure sama coach ya, lu juga harus tahu kemampuan lu seperti apa gitu loh. Dan bukan juga lu jarakin ya, itu ya bukan kemauan coach juga. Dan ini perbandingan tim defense dan individual defense juga. Individual defense, lu tahu kekurangan lu. Mungkin lu sulit untuk menggerakkan kaki lu. Ada yang namanya tim defense. Nah, ini jarang terjadi di Indonesia, jujur. Kalau lu lihat NBA, ada yang lewat help, akhirnya ke cover lagi semua. Mungkin karena size ya. Ingat cepat switch cepet ya. Iya, pick and roll bisa aja ke cover semua. Nah, sistem ini yang sangat kurang di liga kita. Ada yang kelewat, ada yang help, pasti ada yang satu yang kosong, nggak ada yang jaga gitu loh. Itu ya mungkin coachnya kita juga smart untuk melakukan itu, dan coach yang defense-nya belum memikirkan hal buat recovery karena memang butuh jangkauan kan luas lapangan basket juga. Pemain kita kan ya yang paling tinggi ya pemain import lah ya. Karena NBA kan tinggal berapa langkah udah ketemu nih sama si offense-nya. Itu juga paling penting. Kalau kelemahan tim lu adalah individual defense, lu harus punya tim defense. Itu sih kalau gue. Gue lucu aja ketika tadi Dimas ngomong suka terjebak sama 24 detik nggak nembak-nembak. Anehnya ya buat gue pribadi ya. Sering melihat itu kejadian di Prawira loh. Di Prawira loh. Padahal ini kan tim yang offense-nya ngeri gitu. Tapi somehow ini kenapa tim giliran gua ngeh dia 24 second itu Prawira gitu. Padahal kan dia tajam banget sebenarnya pemain. Iya, benar. Jadi kayaknya tim produksi kita nih harus cari yang
bloopers ya, tet. Iya. Karena yang mukul kepala gitu. Asli. Itu sebenarnya masalah yang sudah ada bahkan sejak era sebelum David Singleton masih coach Gibby sebenarnya. Iya. Jadi waktu itu sempat bertanya juga. Iya, karena kan mereka emang mau bawanya lebih banyak ball movement ya, dan ini kan berlanjut sampai sekarang. Ball movementnya ini pertanyaan gue adalah who's gonna shoot gitu loh, siapa yang bakal nge-shoot? Itu. Dan karena mereka selalu ngerasa enggak, kayaknya temen gue lebih open gitu loh. Kayaknya temen gue lebih open. Jadi kayak gitu, jadi dia fake lagi, dia passing lagi, passing lagi, akhirnya habis. Ya plus minus lah. Kalau 1 kali 2 kali nggak apa-apa, tapi kalau kebanyakan juga pusing juga. Iya. Karena ada beberapa pelatih juga ngomong gini, lu lebih baik ngabisin shot clock violation daripada lu turnover, ngerti ya? Iya, padahal dua-duanya turnover. Ada juga, iya. Padahal turnover juga. Maksudnya yang jadi fast break kan? Iya, nanti jadi fast break. Kalau nembak asal-asal, nggak on target, nanti di fast break. Lebih baik lu pegang bolanya sampai, ada juga tuh pelatih yang kayak begitu. Lebih baik lu pegang bolanya sampai waktunya habis. Jadi dia kan dapat sideline atau endline, ya lu siap untuk defense. Oke. Ada lagi nggak, Adrian? Ini karena ini masuk ke kalau tadi kan penyelenggaraan, karena penyelenggaraan itu lebih kepada kepuasan penonton, terus bisa juga ke industrinya, nambah fans dan lain-lain. Ini kan kita mulai masuk kekurangan-kekurangan yang ini nih yang perlu dibenahi. Tadi kita udah mulai tim yang U40 harus dikurangin, terus skill-skill individu harus ditingkatkan. Ada lagi nggak, Adrian? Nggak tahu ya kenapa seperti tadi yang sebenarnya nambahin Dimas ya, masalah beberapa kali saat ada help defense terus akhirnya rotasinya berantakan. Gua salah satu yang percaya ini masalahnya salah satunya adalah komunikasi sebenarnya. Itu yang jadi masalah di tim kita di Indonesia as a whole gitu loh. Karena seberapa sering sih kita lihat, kita dengar saat kita di lapangan, utamanya saat latihan ya, pemain tuh berisik gitu. Itu Indonesia tuh juaranya banget untuk tidak berisik, sopan banget pemain-pemainnya. Dan gue pernah ngalamin sendiri waktu kita di SEA Games terakhir di Filipina, dan akhirnya ngalamin karena saat pertandingan non Filipina, saat pertandingan itu bukan ada timnas Filipina, nggak ada yang nonton. Jadi kebayang Mall of Asia gede banget kan, dan saat Indonesia defense itu nggak ada suaranya gitu, nggak ada suaranya banget, benar-benar. Padahal media itu ada di belakang ring gitu. Jadi harusnya kita denger banget komunikasinya, ini nggak kedengeran. Jadi mungkin juga salah satunya masalah komunikasi ya kan, dan gue rasa beberapa pelatih menekankan itu dengan sangat kencang, termasuk contohnya Pak Singleton dan juga Coach Tony ya, Anthony Garbiloto, yang memang sangat vokal untuk masalah itu, masalah komunikasi dan basic yang ya sebenarnya hal-hal yang harusnya diajarkan sejak dini banget gitu loh, bukan udah di level ini gitu. Ya. Gue tuh setuju masalah komunikasi. Beberapa waktu yang lalu, sebulan yang lalu, gue nulis di mainbasket.com tentang bagaimana latihan defense, shell drill, Mas. Ya. Shell drill itu bukan hanya melatih mobilisasi pemain, geser kanan semua, geser kiri semua gitu, atau switch, help, dan lain-lain, tapi sebenarnya inti dari shell drill yang gue tangkap adalah komunikasi gitu. Bagaimana pemain yang jaga, yang megang bola, dia harus teriak bola. Biar temennya yang jauh, yang ngadepin lawan yang dia jaga, paham, oh bolanya ada di si Dimas nih yang lagi megang bola. Jadi dia bisa ngukur juga intensitas suara, jaraknya berapa. Terus kalau misalnya dia ngerasa help, harus ada yang help. Ketika pemainnya sudah jaga, nggak kuat jaga, dia minta ganti, switch. Jadi seperti yang tadi diharapkan, lu bilang, cepet banget recovery defense timnya tuh gitu, Mas ya. Iya. Nah, itu tuh memang harus dilatih sih. Fundamental banget. Paling bisa dilihat di Mic Up tuh, Kang. Di Mic Up-nya NBA itu. Contoh berapa pemain, even ya kita bisa paling ngomong Draymond kan berisik ya. Patrick Beverly berisik gitu, emang berisik orangnya gitu. Tapi even pemain kayak Robin Lopez, kemudian DeAndre Jordan, itu talk aktif banget gitu loh. Talk aktif banget, easy screen, down screen, I get the ball atau apa gitu, itu banyak banget. Dan kalau nggak salah gue pernah wawancara dengan Dior pernah mempermasalahkan ini kalau nggak salah singkat gue, bahwa memang sangat sedikit banget pemain tuh yang berani ngobrol gitu loh, berani ngomong gitu. Itu yang jadi salah satu kendala fundamental banget. Dan sebenarnya bisa dibilang kalau kita lihat kan kayak sebenarnya sepele banget ya, kayaknya harus lebih ngomong aja gitu, tapi memang sudah sangat mengakar dan harus
effortnya gede banget untuk mengubah ini gitu loh. Dan itu juga akibatnya membuat gua rasa ya salah satu kepikiran juga ya mungkin kalau tim IBL kan sekarang kan sudah ada tuh konten-konten pemain dikasih mic, tapi kan pemanasan aja kan. Wasit yang full game gitu. Kebayang kalau nanti dipasang ke pemain, tapi pemainnya nggak pernah ngomong gitu. Iya. Terus ya, ntar editornya datang gitu, ya jadi gue edit apa gitu, nggak ada. jadi kayak gitu. Itu penting banget sih menurut gue. Iya. Menarik sih, ini kita udah ngomong masalah kualitas permainan harus ditingkatkan dengan cukup detail ya. Masalah komunikasi juga gue jadi inget, nanti lu lihat di Netflix ya, ada film basket baru, judulnya The Way Back, yang main Ben Affleck. Oh iya. Dia jadi pelatih basket SMA. Dia pelatih basket SMA. Waktu itu dia ngelatih, ada fragmen khusus, dia ngelatih komunikasi timnya. Dia jadi pelatih, dia naik ke atas, Mas, ke tribun di atas. Dia naik ke tribun di atas, anak-anaknya latihannya di bawah. Jadi kalau dia nggak bisa denger, suruh ulang, Mas, dimarahin. Gua nggak denger lu ngomong apa, dia di atas gitu. Itu pentingnya komunikasi buat orang Amerika Serikat ya, buat kultur basket Amerika Serikat dalam rangka ngelatih komunikasi. Dia misalnya yang jaga bola, lu switch gini. Si Ben Affleck-nya di atas arena, di atas gitu bilang, gua nggak denger lu ngomong apa gitu. Jadi akhirnya lama-lama kebangun gitu. Dan menurut gua ya setuju sama Adrian, kalau itu tidak dibangun dari dini, usia dini, kebawa di IBL-nya pun pemain diam gitu. Jadi nanti bisa saling nyalahin gitu loh. Jadi kalau bukan lu yang jaga gitu, lalu nggak ngomong, lah gue nggak tahu gue cara ngomongnya gitu. Gitu. Salah-salahan. Ada lagi nggak? Kalau gue ada tambahan sih yang gue suka ya. Apa? Salah satu yang gue suka adalah ini ya, game antara Prawira dan Rans kemarin ya. Panas banget. Ya, yang panas banget tuh. Rans menang ya? Rans menang sekali. Oh, satu. Prawira menang, yang game terakhir tuh menang kan. Maksudnya ini juga jadi hal penting buat IBL ya untuk berkembang ke depannya. Penting banget, maksudnya lihat momen-momen seperti itu tuh memang ya, maksudnya kan nggak baik ya, maksudnya berantem di lapangan. Tapi kan masih dalam tahap menurut gua karena trash talk aja gitu. Trash talk aja tuh memang harus lebih banyak lagi yang naikin menurut gua, karena buat naikin, oh anjir ternyata basket panas banget ya. Lagi-lagi menurut gua secara industrial yang kita cari adalah orang-orang luar lagi gitu, orang-orang asing lagi, karena orang basketnya udah pasti tahu gitu loh. Jangan kan gitu, lu main kemarin beberapa saat yang lalu di Surabaya ada turnamen Evergreen kan isinya bacot semua gitu. Itu udah 35 tahun ke atas, waduh parah lah, bacot-bacot, ada yang bocor atau apalah bebas. Tapi kalau di liga profesional ini kan disiarkannya pun secara nasional gitu. Jadi kita harus tahu kayak, oh apa sih sebenarnya serunya basket gitu loh. Itu yang harus kita perkenalkan, dan salah satu hal terserunya di situ bahwa trash talk itu diperbolehkan. Kan di sepak bola boleh, tapi kan mayoritas kan mereka langsung gontok-gontokan dan fisikal gitu. Kalau ini kan masih ya apalagi kalau pemain asing ya. Pemain asing itu wah ngomongnya sudah sampai nempel-nempel tapi sebenarnya nggak ada apa-apa gitu ya. Menurut gua drama dikit-dikit kayak gini ini boleh-boleh aja sih, maksudnya diangkat misalnya dibikin klip atau apa, bikin seolah-olah kayak kemarin juga dituliskan oleh Presiden Rans ya. Jeremy nulis di tempatnya is gonna be new rivalry gitu loh, rivalitas baru gitu loh, yang bukan ya kita tahu PJSM aja gitu ya. It's good, dan juga ada Hang Tua juga yang sama Rans juga. Jadi maksudnya banyak seperti ini, dan semoga ini hal yang tetap harus dijaga, apa sih nyebutnya, sportivitasnya tetap harus dijaga, tapi bukan berarti tidak boleh ada gitu loh. Harus ada juga gitu, karena penting banget ini buat bumbu-bumbunya gitu. Ya betul. Menarik tuh, gue setuju. Bumbu-bumbu yang menimbulkan rivalitas itu perlu ada. Karena drama tanpa ada konflik juga kan nggak seru ya. Biasanya sih menang penghargaan ya, tapi di Hollywood biasanya nggak laku gitu. Terdapat gitu. Wah aja tuh Will Smith. Jadi tapi memang harus ada koridornya, harus ada batasnya, harus ada batas. Karena kemarin juga kan kejadian tiba-tiba hampir semua tim ngeluarin no room for racism gitu. Jadi itu tuh ya peristiwanya sendiri kontroversial ya, maksudnya rasisme atau enggak gitu. Buat gue kontroversial karena ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak gitu.
Liga sendiri nggak berani langsung memutuskan itu rasis atau enggak gitu. IBL sendiri dalam pernyataan resminya mengatakan ntar masih diinvestigasi lagi gitu. Artinya ya memang belum final itu rasis atau enggak gitu. Nah, itu tuh harus tahu gitu. Lu trash talk boleh, tapi harus ada batasnya. Janganlah ngejek keluarga, janganlah ngejek ras, janganlah ngejek kekurangan-kekurangan yang tidak ada hubungannya sama itu gitu. Gue rasa sih, gue setuju sama Adrian. Ada lagi nggak? Gue misalnya catatan lagi buat gue gini. Oh, Dimas. Nendang bola boleh. Nendang bola boleh. Nendang bola boleh. Bola. Oh, nendang bola. Nendang bola boleh. Oh, nendang bola boleh. Tapi siap dapet ini loh. Oh iya. Dapet ini tapi udah selesai pertandingannya. Hah? Kan udah selesai pertandingannya. Oh bisa, kan masih bisa. Oh masih bisa ya. Masih bisa. Gue jujur nggak lihat, gue udah nulis caption gue. Begini, hati-hati. Itu apa ya? Luapan emosi. Nendang bola apa nendang kursi? Ada kursi juga ya? Bola, kalau kursi mah nggak masalah, kan bench lu sendiri. Kursi juga besar, boy. Kursinya boy panjang, kursi besi. Sakit kaki lu. Ada lagi nggak? Ada catatan kalau dari gue juga begini. IBL musim reguler yang dimanfaatkan ini di Gelembung itu memunculkan nama-nama baru dan juga menenggelamkan nama-nama lama. Misalnya Bima Perkasa kan terpuruk banget tuh DNA Bima Perkasa dengan segala macam problematika yang mereka hadapin. Tapi juga menyeret nama-nama yang musim lalu tuh luar biasa. Samuel Devin relatif hilang gitu. Indra Muhammad hilang. Gitu. Adit juga ya. Jadi hilang gitu. Beberapa nama tuh tenggelam musim ini. Lalu kemudian di sisi lain karena performa timnya naik dan di luar dugaan, kita jadi tahu misalnya Gregorio di mana? Pasifik. Di Pasifik Cesar gitu. Kemudian anak-anak Hang Tuah, anak-anak Borneo loh, nggak ada yang tahu tiba-tiba kecuali Wisnu Budi Dharma sama Raymond Sariputra. Tapi kemudian beberapa tuh step up gitu kelihatan gitu. Begitu juga kita tahu di Indonesia Patriots pastinya. Gue rasa itu salah satu catatan dari benar. Keren dan tidak kerennya IBL musim ini. Ya. Gimana Mas menurut lu Mas? Ya kayak lu kalau bilang Wisnu terkenal Bumi Borneo, pasti SM dia nggak pernah main loh. Iya makanya. Di Bumi Borneo punya captain ya nggak? Iya. Terus jam terbang. Bima di Rans. Randika yang dulu juga udah di situ juga sekarang jadi kapten lagi. Terus si Acim, Ruslan. Ya banyak pemain-pemain yang memang udah mempersiapkan ya mungkin ya dari 2021 mereka udah gue harus top up nih, udah harus kelihatan nih gue nih di season ini, dan itu terbukti. Dan ya banyak pemain-pemain baru yang punya skill yang luar biasa di liga kita sebenarnya. Tinggal mereka konsisten apa enggak aja gitu. Untuk ningkatin Mas ya. Iya, untuk ningkatin. Dan ya buat timnya yang gak lolos playoff ya, lu juga udah main secara individu. Kalau udah ngasih yang 100% yang lu punya ya salut lah, karena nama lu juga udah dikenal juga kan sama penonton-penonton basket di Indonesia terutama. Dan ya tahun depan harapannya ya masih dengan permainan lu yang sekarang atau lebih lagi gitu. Ya. Sip. Ada lagi nggak Adrian tambahan apa catatan-catatan dari musim ini? Dari kalau secara media ya menurut gua salah satu hal yang harus diperhatikan lagi oleh IBL yang bisa diperbaiki lagi adalah masalah siapa yang bakal lolos ke playoff. Oke. Memang nggak, maksud gua gini, kalau di NBA minggu lalu heboh tuh sama si Jeremy. Iya benar ya. Karena di kita pun kita cukup gini ya. Maksudnya pertama secara head to head itu aneh kan, karena kan satunya lawan satu, lawan dua. Iya, itu sebabnya waktu awal entah gue lupa deh, gue udah tulis atau enggak. Kan ada dua grup ya kalau nggak salah juga. Ya, gue juga bingung masalah itu tuh. Jadi satu divisi itu main 2 kali. Sementara melawan divisi lainnya 1 kali. Sebenarnya, iya waktu pertama kali ada muncul nih, kita bakal main dengan 16 tim. Gua kira di satu divisi yang sama bakal main 3 kali, sedangkan di divisi satunya ada 2 kali gitu. Selain menambah banyak game, itu jumlah yang sangat ideal karena lawan satu divisinya mereka bisa
ada yang 8 menang, ya. 7, karena best of 3 gitu, ada yang menang. Sedangkan yang di sini tuh punya kesempatan untuk draw gitu, saling balas. Nah, tapi begitu keputusan finalnya adalah untuk playoff digabungin lagi, itu kan jadinya kan jadinya bingung di situ kan. Bingung. Pasti kalau head to head dihapuskan, kita bakal ngelihat poin aja. Nah, di situ sebenarnya ada peluang ke depannya. Pertama, sosialisasinya tidak boleh berhenti gitu tentang itu. Yang kedua, dan saat sudah masuk ke waktu-waktu playoff ini sudah terkunci, clinch playoff itu, liga sendiri yang harus memberikan announcement itu. Iya, benar. Jadi kita tuh kayak follow aja sebenarnya gitu loh. Oh, dia nih bener nih gitu. Kan itu yang terjadi juga di NBA gitu. Misalnya ini sudah clinch playoff gitu. Ya sudah gitu. Mereka juga announce, bahkan mungkin menurut gua mereka sudah kasih letter letter ke media-media yang seperti Bleacher lah, ESPN lah. Ini nanti bakal clinch, ini bakal clinch playoff, ini bakal clinch playoff gitu. Ya gitu sih. Karena kan kita cuma terbatas dengan 2 grup aja, ataupun nanti kalau mau digabung satu semua ya nggak apa-apa gitu. Kalau di NBA kan ada conference 4. Dan juga ada division. Itu dipisah-pisah lagi tuh, conference dan division. Total ada 6 division, dan seperti waktu itu beberapa saat lalu Lakers sama Spurs gitu. Mereka sama, tapi kenapa kok Spurs di atas gitu? Dilihat dulu secara rekor pertemuan gimana, draw. Dilihat lagi di divisi gimana mereka. Ternyata sama-sama nggak ada yang lebih bagus. Akhirnya dilihat lawan wilayah barat gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu memang harus lebih banyak lagi disosialisasikan. Ya, sip. Keren tuh, keren. Ya, Dimas, ada lagi Mas? Nggak ada sih, cuma ya pokoknya salut banget lah, gila. 28 hari di bubble terus. Lihat postingan teman-teman. Total kalau sama yang tahun lalu udah 2 bulan, hampir 2 bulan dari dalam bubble. Wah, lihat postingan teman-teman. Pertama teleponan sama teman kan, lu nggak main hari ini? Nggak, enak dong. Apanya enak, mendingan main, kata dia. Bosen nggak ngapa-ngapain. Iya, betul Mas. Waktu itu juga salah satu pelatih IBL dia bilang, ini tuh bukan masalah kelelahan fisik aja, dia bilang. Ada di dalam gelembung ini. Masalah mental, kesehatan mental. Iya, benar. Capek, stres gitu, dan ya gitu-gitu aja gitu. Nggak ngapa-ngapain. Karena kan di situ-situ aja kan, nggak boleh kemana-mana gitu loh. Ketemu siapa ya, temunya ya teman-teman aja gitu loh. Itu kan harus secara mentally lo harus siap banget. Setelah dari situ lo harus ke lapangan, fokus menghadapi pertandingan yang hidup mati lo gitu loh. Iya. Kalau menang sih nggak apa-apa ya. Iya, kalau kalah tuh lo tambah pusing lagi di dalam situ. Tambah stres itu. Iya, makanya. Kita salut selain liga, panitia, pemain, klub, semuanya, manajemen, lu udah ngasih support yang luar biasa buat ke para pemain, itu paling penting. Dan lu juga harus dapat support mungkin dari keluarga atau dari manajemen, semuanya saling support lah mereka. Itu paling penting tuh dalam satu bubble itu, karena kalau nggak ada support yang luar biasa ya pemain ya bahaya juga kan buat secara mental, kesehatan, semuanya lah. Salut lah. Gue mau nambah satu catatan lagi. Tapi gue nggak tahu apakah ini positif atau negatif ya. Menurut gue positif, tapi juga bisa nanti orang akan bilang ini negatif. Menurut gue, musim depan, nonton itu harus ada yang berbayar. Wah, pada protes sih pasti, anjir, udah gratis. Nonton secara online ya? Online. Online. Online harus bayar menurut gue. Jadi gini, ini kita disajikan gratis selama musim reguler. Gratis semua gitu, peminatnya banyak. Pada satu titik gue rasa IBL sudah harus mulai memilah mana game-game yang disuruh bayar pun orang nonton gitu. Jadi kita bisa mulai value lebih terhadap kualitas pertandingan kita. Jadi gue rasa orang akan tetap nonton kok gitu. Jadi misalnya, ini ada game-game yang gratis, dan yang gratis pun nggak melulu game-game yang dalam tanda kutip kualitasnya rendah, tapi yang misalnya PJ lawan SM pun mungkin ada yang gratis gitu. Tapi nanti ada yang bayarnya. Prime time lah ya. Iya, prime time bagi 2 misalnya Mas. Misalnya atau dibagi 3 lah, 60% gratis, 30% bayar, atau sebaliknya 60% bayar, 30% gratis, atau 50-50 gitu, 50-50. Jadi gue rasa sudah waktunya IBL melakukan itu, karena sekarang lu semua nonton bayar deh, kayak ngeselin sih emang. Cuman gue rasa itu akan sangat membantu industrinya
IBL dan basket kita secara keseluruhan. Tapi ada tapinya Mas buat gue. Nah ini dia, buat gue serunya begini. Ketika dia nyuruh fans IBL untuk bayar, game ini lu bayar ya gitu. Game ini bayar, game ini enggak. Nah, IBL harus mulai bisa ngasih kompensasi lebih. Kenapa lu harus bayar? Misalnya gini, harga tiket online atau lu bayar, tontonan yang lu bayar ini, duitnya itu kita kasih untuk pengembangan klub misalnya. Ini akan balik ke klub loh gitu. Ini itu uang ini akan dipakai untuk IBL Cares atau IBL Peduli. Kita akan sumbang ini ke panti asuhan. Atau misalnya uang ini, tontonan ini akan kita alokasikan untuk membantu pemain yang lagi kesulitan ekonomi atau pensiunan atau pemain lama gitu. Ada gitu-gitunya Mas, cerita-cerita gitunya menurut gue jadi keren gitu. Iyalah. Mudah-mudahan itu sih. Jadi makanya gue bilang, buat gue kayaknya positif, tapi buat netizen mungkin nyari masalah, orang dikasih gratis disuruh bayar gitu. Atau memang kan itu sebenarnya pernah dilakukan atau memang para netizen belum tahu ya. Dulu zaman gue main juga sempat ditukkan kan seperti itu yang kalau penonton saat lu bertanding nanti hasilnya masuk ke tim. Iya. Dikasih tahu. Iya kan? Dulu kan udah seperti itu kan. Iya. Jadi dulu kita punya sosial media masih Twitter, ya di Twitter kita ngeposting hari ini kita main nih jam segini, nonton ya rame-rame ya, karena hasil dari pembayaran tiket bakal di-sharing ke tim-tim buat duit di timnya lah buat membangun tim gitu loh. Mungkin kan banyak yang nggak tahu juga nih. Benar. Itu ya kan? Kita harus ngasih tahu teman-teman kita di sini bahwa cabang olahraga di Indonesia yang pertama kali streaming berbayar itu adalah bola basket. Liga profesional kita yaitu NBL Indonesia, eranya NBL Indonesia 2010 sampai 2015. Ini cerita aja ya. Waktu itu bayarnya 10.000 Mas, ingat gua. Satu game 10.000 dan dia harus beli voucher. Waktu itu kerjasama sama Telkomsel kalau nggak salah. UCTV sama UCTV. Dan itu tuh orang-orang tuh rela ke ATM. Dulu kan nggak kayak sekarang lu bisa lewat token di handphone. Mobile mudah sekali sekarang, sangat mudah gitu. Lu tinggal bayar selesai nonton, dapat tiket, dapat voucher nonton. Dulu tuh enggak, lu harus ke ATM, lu harus beli, baru lu kasih lihat kodenya dan lain-lain, baru bisa nonton gitu. Dan itu pada titik itu tuh orang-orang tetap nonton, tetap beli gitu. Apalagi Dimas bilang bener banget, dulu tuh masih yang Instagram belum sekarang. Dulu Instagram mewah banget, cuman buat iPhone. Yang masih HP-HP nggak jelas nggak bisa. Ya zaman sekarang aja nonton di lapangan harus antigen dulu aja banyak yang jabanin kan. Benar. Iya. Jadi duduknya pisah-pisah juga pasti dijabanin aja. Jadi ya emang jangan tertutup itu. Dan mungkin ada lagi nih buat ini ya, karena kan ini bulan Ramadan, puasa tuh kan semakin maju ya. Iya. Jadwal IBL tuh kan biasanya di November, Desember sampai akhirnya Maret, April gitu kan selesainya. Nah kalau kayak gini kan semakin mendekat gini. Gua harapnya sih ke depan jangan sampai harus bisa menyesuaikan juga gitu, bukan berarti langsung berhenti gitu. Kayak yang terjadi sekarang kan salah satunya katanya kan mengejar untuk sebelum Ramadan gitu. Padahal kan jangan-jangan sebenarnya main malam aja kayak, dan kita kan sebenarnya main malam banget gitu. Basket pun biasa main malam gitu. Jadi di sepak bola aja yang sangat butuh dan outdoor terbuka, yang kalau bahasa orang-orang rawan masuk angin ya, rawan angin duduk, orang masih main gitu loh. Harusnya kita yang indoor tuh sebenarnya juga jangan ya misalnya kalau satu hari bisa 4 game, ya ini 2 game aja habis Isya kayak atau apa gitu, mulai 2 game atau habis maghrib gitu. Sebenarnya bisa aja ya. Ya jangan jadinya ini tuh seolah-olah akan jadi barrier untuk musim tuh berjalan full gitu. Kita harus berhenti dulu sebulan terus baru nanti jalan lagi gitu. Atau jadi semua dipadati di depan gitu kan, jadi kan susah banget kayak jadwalnya kan kasihan banget pemain. Tapi emang kultur kita unik sih Boy ya. Maksud gue gini, kita tuh kan bisa main malam gitu. Lah gue terawih, gue tadarusan gimana gitu, bisa gitu. Tapi memang gue setuju. Gue malah mikirnya begini. Jadi sebaiknya Ramadan pun ada kewajiban misalnya tiap tim itu melakukan aktivitas. Misalnya ya tadi
kepantiasuhan, pengajian atau apa gitu, toleransi, menunjukkan toleransi, bagaimana pemain-pemain yang non muslim misalnya ikut ngebantu, misalkan standar banget kan gitu. menjelang buka bisa pinggir jalan bagi-bagiin tajil kayak menurut gue itu seru gitu. Hal-hal kayak gitu. Kalau misalnya game mungkin akan ada yang keberatan gitu, karena ada yang gue harus terawih, gue nggak boleh, karena sebagian kan kayak gitu-gitu lah. Ya, gue cuma kayak, karena kan gini ya, kayak tadi, kayak ya ini salah satunya, mereka harus bermain berapa, 15-17 game dalam waktu 22 hari, salah satunya kejar itu tadi gitu loh. Jadi kan sangat berat banget. Maksudnya ini lebih, sorry itu sih kalau emang bahasanya kita belajar tuh, ini lebih banyak mudorotnya. Olahraga tidak ada henti itu lebih banyak mudorotnya juga. Iya, gitu. Benar juga. Sesuatu yang berlebihan juga tidak baik kan. Iya, benar lebih juga. Banyak masalahnya juga gitu loh, lebih mengkhawatirkan kesehatan mereka gitu. Jadi dipilah-pilah aja lah, coba dicari jalannya. Dan gua rasa sih so far kalau sekali lagi komunikasinya bisa lebih bagus lagi, pasti itu gua suka yang ketemu jalannya. Itu benar. Mas, ada tambahan nggak Mas? Nggak kerasa nih kita. Oh iya, ini last lah mungkin ya. Gua juga sangat berterima kasih kepada, gue sok kenal walaupun gue nggak kenal ya, public figure yang sudah mau support olahraga basket Indonesia. Karena terus terang, ini menurut gue ya, di Amerika yang cukup famous adalah atlet ya. Kalau di Indonesia yang cukup famous adalah mereka public figure, artis, model, selebriti. Itu mereka sangat bantu industri kita di dunia bola basket. Apalagi ada beberapa tim yang presidennya adalah public figure. Itu gue thank you banget, lu udah ngembangin basket Indonesia lah. Lu datang ke lapangan nonton, disorot sama kamera. Wah, ini si artis ini nonton basket loh. Ayo kesana pengen. Itu kan daya tarik juga buat liga kita. Karena memang kalau menurut gue di Indonesia yang dilihat banget ya kehidupan mereka kan. Artis mereka ngapain aja. Mereka punya vlog lah, punya program YouTube, apa segala macam, mereka yang dilihat. Sedangkan atlet yang dilihat saat ada liga gitu loh. Di luar liga, ya nggak ada yang tahu kehidupan atlet seperti apa. Kalau mereka kan memang selalu melihatkan kehidupan mereka untuk apa ya? Untuk eksistensi mereka sebagai artis dan selebriti gitu. Dan gue apa namanya, salut, pujian lah buat IBL juga mengakomodasi itu kemarin. Gue di main basket tuh, kita di grup main basket tuh diskusi, ini siapa anjir, pasti buka anjir followersnya 1 juta. Kita aja yang nggak kenal gitu, tapi ternyata di luar terkenal. Ada yang juta followernya udah ngalahin jumlah warga negara Islandia gitu. Nah, makanya gitu banyak banget gitu. Just bagus banget. Dan itu udah bagus banget. Karena gini Mas, ini kalau di Amerika tuh lucu gitu. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke sana. Kalau lihat di Amerika Serikat itu, atletnya sebenarnya sama selebriti itu levelnya hampir sama lah. Iya, betul. Atlet itu pengen jadi musisi. Nah, sok-sokan nyanyi lah. Musisi pengen sok-sokan jadi atlet. gitu kan, gitu. Iya, benar. Seru juga kalau misalnya medianya bikin gitu. Iya, ini pemain-pemain yang bisa, ya kalau nge-rap bisa jadi bagus. Terus sebenarnya ini rapper yang bisa jadi pemain dia. Iya, kayak gitu. Kayak J. Cole kan main, akhirnya nggak masuk lu main di NBA. Yaudah gue main di Afrika deh gitu. NBA sendiri menyediakan All Star untuk selebriti. Kita juga kemarin di All Star selebritinya juga ada gitu. Sip. Rasanya itu ya catatan-catatan dari main basket untuk penyelenggaraan bubble gitu. Kita akan masih lama menunggu playoff. 2022 itu nanti di bulan Agustus setelah SEA Games dan Piala Asia di Jakarta. SEA Games-nya di Vietnam. Mudah-mudahan ada kekosongan, ada isi dari kekosongan lama ini ya. Maksudnya kegiatan-kegiatan kecil gitu, yang resmi dari IBL. Itu dari gua. Adrian, ada tambahan? Udah cukup. Ya, sekali lagi terima kasih dan apresiasi sekali untuk semua panitiaan IBL, keren banget sih. Iya. Ya, semoga tidak ada lagi hal-hal yang membuat ini harus terjadi lagi ya, maksudnya bubbling lagi, semoga semuanya seri lagi dan penonton bisa rame lagi. Sip. Dimas, ada tambahan nggak Mas? Ya, terima kasih juga. Kalau gue sih ke pemain dan tim-tim lah. Mereka udah selalu siap apapun yang di schedule yang serahkan
IBL buat mereka. Oke, sip. Terima kasih semuanya yang sudah nonton. Terima kasih juga Dimas, Adrian, dan Santun. Oke, Mas, langsung Mas. Silakan, this is your part. Oke. Jangan lupa subscribe channel Main Basket Podcast yang tayang setiap hari Jumat jam 4 sore. Nyalakan notifikasi kalau mau tahu ada video terbaru dari kita. Share juga video ini ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih. Sampai jumpa semuanya.